Oke, bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Siapa kita? SMA Negeri 4 Banjarmasin. Unggul dalam prestasi, santun dalam bersikap. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Bagus dan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya mohon berdiri. Baik, kita mulai. Silakan duduk kembali. Baik, silakan anak bapak yang namanya Maman Fadli untuk memimpin doa awal pelajaran dan membaca ayat pilihan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah terbaiknya kita berdoa dahulu agar bisa diperlancarkan serta dipermudahkan untuk pembelajaran kali ini. Kita setelah berdoa membaca surah, yang mana surah yang akan saya pilih ialah surah Al-Kafirun. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Langsung saja kita lanjut baca surahnya, dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, baik, terima kasih banyak anak bapak yang ini Maman Fadli. Kita lanjutkan ya. Atau dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah, dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya. Tentu, ini tergantung
praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleitonis sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta, sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak ikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Itu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Nah, oke. Bapak minta tolong jawabkan siapa yang dapat menjawabkan arti demokrasi sesuai dengan video atau pemahaman kalian sendiri. Silakan. Siapa yang mau? Oke, Ergi, silakan Ergi. Boleh maju ke depan. Kita tolong berikan space biar bisa lewat. Ya, Cek, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ergi Febrian Azahir. Tadi saya melihat video, di situ ada tertera arti kata dari demokrasi. Yang pertama adalah demos. Demos itu kalau tidak salah artinya adalah kekuasaan. Sedangkan kratos adalah artinya rakyat. Entah saya yang terbalik atau gimana, tapi yang pasti artinya adalah kekuasaan dan rakyat. Sehingga apabila digabungkan menjadi dua kata demokrasi, itu akan menghasilkan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sehingga bisa disebut sebagai dari rakyat untuk rakyat. Dan kepemerintahan negara ini diatur oleh suara rakyat juga. Sekian, terima kasih. oke, tepuk tangan buat Ergi. Ya, bagus sekali ya. Jelas, padat dan Bukan dari rakyat, jadi dengan demokrasi tersebut seluruh dari suara rakyat itu bisa tercantum dan bisa dirundingkan untuk mendaratkan hasil yang terbaik. Oke, baik. Oke, bagus, beri tepuk tangan. Baik ya. Jadi sistem demokrasi itu adalah sistem yang ya bisa dinilai baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya. Menganut sistem demokrasi apakah di Indonesia? Eksekutif, mohon maaf, eksekutif yang menjalankan, lalu lembaga yudikatif itu yang Oke, beri tepuk tangan buat Bayu. baik, saya terima kasih, Muhammad. Oke, bagus, Bayu sudah jelas lengkap. Ada yang mau menambahkan? Yang yudikatif? Nah, itu toleransi, tasamuh, dinamis dan inovatif. Tatawur wa ibtikor. Oke, kita nanti ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata dan refleksi. Nah, di sini kalau orang mencoblos itu ada namanya nih, ya, tanda sedang mencoblos. Nah, apakah nanti di sekolah kita maunya seperti itu? Nah, ini maksud Bapak. Ya, boleh nanti disampaikan. Boleh juga disesuaikan. Nah, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, pemilu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS
di sekolah maka kada kawal mencalonkan presiden karena partainya kada pemilu. Tapi beberapa hari yang lalu aku dengar mahasiswa menuntut ke MK 4 orang bisa menjadi calon presiden tanpa harus partai pemenang pemilu. Nah, artinya kan bagus demokrasi kita. Otomatis bisa partai-partai kecil tadi bisa mencalonkan calon presiden, wakil presiden. Oke, ini wawasan saja. Nah, kan ada namanya verifikasi administratif. Karena banyak calon itu ini mau ulang seorang KTP, memalsukan. Jadi kan boleh kita itu misalnya dapil itu daerah pemilihan. Dalam waktu satu periode, misalkan saya ingin sekolah ini menjadi lebih baik, saya ingin sekolah ini mampu bersaing dengan SMA lain. Itu adalah salah satu contoh dari visi. Sedangkan misi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapai visi tersebut. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan proses. Jadi misi itu adalah proses kita untuk mencapai visi yang kita inginkan. Sekian. Ya, baik. Seperti namanya visi itu vision kalau dalam bahasa Inggris. Jadi menurut dari arti kata tersebut, vision itu artinya pandangan ke depan atau pandangan juga bisa. Jadi itu visi itu adalah pandangan kita ke depan mengenai organisasi tersebut. Apakah apa pandangan kita ke depannya terhadap organisasi tersebut. Dan juga untuk misi itu sama seperti apa yang dikatakan Henry tadi, itu bagaimana cara kita proses cara kita meraih visi tersebut ke depannya. Itu saja, Pak. Kalau visi itu adalah suatu cara kayak kita itu arah kita, tujuan kita itu ingin kemana dan kita ingin mencapai itu. Sedangkan kalau misi itu ya sama seperti Reja dan Erdi tadi, cara kita untuk mewujudkan visi, untuk mewujudkan keinginan kita tadi. Oke, belum kembali, boleh coba kalian sebutkan contoh visi dan contoh misi. Nah, mulai dari Diana dulu. Kemarin itu K33 yaitu salah satunya menjadikan SMA Negeri 4 Banjarmasin sebagai sekolah yang sehat jasmani, sehat rohani, anti bullying gitu. Terus tuh visi kami untuk mewujudkannya itu dengan cara kayak menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah mulai dari OSIS dulu. Oke, bagus. Jadi untuk yang belum ingat itu, kayak misalkan mendengarkan suara dan aspirasi dari siswa, Pak. Jadi kalau misalkan ada suara dan aspirasi dari para siswa itu akan kami tampung dan akan kami filter dan kami apply, dilaksanakan kalau misalkan itu bisa dilaksanakan. Baik, untuk visi kami kemarin itu kalau tidak salah, salah satunya adalah memajukan organisasi intrasekolah. Dan ini juga untuk misi pendukungnya itu bisa dengan memberikan suatu pengembangan kepada anggota-anggota OSIS yang ada di dalamnya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat teman-teman kalian. Kembali kita duduk. Bagus ya. Nah ini adalah contoh calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2024 kemarin yang masih menjabat tentunya ya. Nah bagi calon kandidat atau bakal calon nanti bisa boleh melihat. Oh ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hati-hati di jalan. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangunan dan menyesuaikan program kerja sesuai. Adapun visi kami yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas bagi siswa dan siswi demi mewujudkan individu yang cerdas dan inovatif. Yang ketiga, menanamkan sifat cinta kebersihan dan lingkungan. Kami juga mempunyai misi, yaitu menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan bakti lingkungan secara berkala, mendorong inovasi dan kreativitas siswa-siswi, serta meningkatkan OSIS yang bergenerasi akhlak mulia. Ketiga, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS. Misi kami yang pertama adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 4 Banjarmasin menjadi organisasi yang berprestasi, solid dan mengutamakan musyawarah. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja OSIS dalam mengembangkan aspirasi para warga SMA Negeri 4 Banjarmasin. Baik, untuk mendukung misi tersebut, kami juga memiliki misi yang tak kalah pentingnya. Misi kami yang pertama, menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 4 Banjarmasin yang bijak dan mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa melalui ekstrakurikuler. Yang ketiga, menghargai. Untuk setiap pasangan calon. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kerjasama antar siswa di SMA Negeri 4 Banjarmasin? Bagaimana cara kalian atau program kalian untuk menampung aspirasi atau pendapat atau ide-ide dari teman-teman kalian semuanya? Kalian sudah memaparkan visi dan misi kalian, visi misi OSIS ke depan. Visi misi OSIS ke depan itu berarti tidak di atasnya ada visi misi besar lagi. Ya. Muhammad Fitriyanti, Maulida Aprilianti, Muhammad Abdul, Muhammad Adha Hazikir, Muhammad Azaini Adha, Muhammad Fadriyani, Muhammad Raka Azaria, Muhammad Reksan Pratama. Jangan lupa ambil kertas untuk mencoblos. Setelah itu ambil kertas yang ada di samping registrasi. Nih,